Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu dan baik-baik saja ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang alat pembayaran internasional. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, kita akan mempelajari alat pembayaran internasional. Selamat mengikuti. Tahukah kamu bagaimana cara melakukan pembayaran dalam perdagangan internasional? Ya, ternyata tidak hanya satu cara loh. Ada banyak alternatif yang bisa kita lakukan dan kita gunakan untuk pelaksanaan pembayaran dalam perdagangan internasional. Mari kita lihat. Dalam kegiatan perdagangan internasional, sudah pasti akan melibatkan kegiatan ekspor dan impor. Mengingat bahwa setiap negara memiliki jenis mata uang yang berbeda-beda, maka diperlukan alat pembayaran internasional. Alat pembayaran internasional dimaksud, yang pertama, devisa. Devisa adalah sejumlah mata uang asing yang digunakan dalam pembayaran atau pembiayaan pada transaksi internasional. Contohnya, seorang pengusaha eksportir maupun importir dalam melakukan kegiatan transaksi ekonomi luar negeri, lazimnya mereka menggunakan valuta asing sebagai alat pembayaran. Valuta asing yang digunakan sebagai alat pembayaran inilah yang sering kita sebut dengan istilah devisa. Adapun tujuan dari penggunaan devisa negara secara rinci adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membayar barang-barang modal. Yang kedua, sebagai alat untuk membiayai perjalanan dinas para pejabat pemerintah ke luar negeri. Yang ketiga, sebagai alat untuk membayar cicilan utang luar negeri. Yang keempat, sebagai alat untuk mendonasikan sumbangan kepada negara lain yang membutuhkan dana. Contohnya, seperti negara-negara yang kena bencana, ini bisa digunakan cadangan devisa kita. Dan yang kelima, umumnya digunakan untuk mendanai program pembangunan nasional. Alat pembayaran yang kedua adalah valuta asing atau palas. Valuta asing adalah mata uang asing dan alat pembayaran lain yang bisa dipakai atau digunakan untuk membiayai atau melakukan transaksi keuangan dan ekonomi berkelas internasional. Jumlah valuta asing atau mata uang asing yang dimiliki pemerintah dan swasta pada suatu negara itu disebut sebagai cadangan devisa. Nah, cadangan devisa tersebut dibagi dua macam, yaitu cadangan devisa resmi atau official forex reserve dan cadangan devisa nasional atau country forex reserve. Seperti yang kalian ketahui, setiap negara ini memiliki jenis mata uang yang berbeda-beda yang menunjukkan harga setiap barang dan jasa. Berikut contoh beberapa macam jenis mata uang negara internasional. Harga atau nilai suatu mata uang terhadap mata uang lain dikenal dengan istilah kurs
atau nilai tukar atau exchange rate. Nilai tukar mata uang atau kurs sangat penting dalam perdagangan internasional. Mengapa demikian? Hal ini tentu saja karena kurs memungkinkan untuk membandingkan harga seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai negara. Sebagai alat pembayaran internasional, mata uang suatu negara ini dikelompokkan dua macam, yaitu hard currency dan soft currency. Yang pertama, hard currency adalah mata uang yang menjadi kesatuan hitungan dalam transaksi keuangan dan ekonomi internasional dan juga sering digunakan sebagai alat pembayaran. Mata uang dimaksud biasanya berasal dari negara-negara maju yang perekonomiannya kuat dan cenderung stabil dibandingkan negara-negara lain. Selain itu, dibandingkan dengan jenis mata uang lainnya, mata uang ini sering mendapat apresiasi atau kenaikan nilai tukar. Berikut beberapa jenis mata uang yang dikelompokkan sebagai hard currency. Di sisi lain, ada juga mata uang yang jarang digunakan sebagai kesatuan hitung dan alat pembayaran karena nilainya yang rendah atau tidak stabil dan bahkan sering mengalami penurunan. Mata uang jenis ini sering disebut dengan istilah soft currency. Mata uang ini berasal dari negara-negara berkembang umumnya seperti Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, dan beberapa negara yang lainnya. Beberapa cara pembayaran internasional yang umum digunakan untuk memenuhi segala kewajiban dalam transaksi keuangan dan ekonomi internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran di muka. Yang kedua, pembayaran kemudian. Yang ketiga, konsinyasi. Yang keempat, pembayaran dengan wesel. Yang kelima, pembayaran dengan surat kredit. Yang keenam, pembayaran dengan emas. Dan yang ketujuh, pembayaran dengan kompensasi pribadi. Pembayaran di muka. Pembayaran di muka atau advance payment adalah sistem pembayaran yang dilakukan importir dengan cara melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang dikirim oleh eksportir. Mata uang yang digunakan dalam pembayaran tersebut bergantung pada kesepakatan. Bisa menggunakan mata uang negara eksportir, bisa juga menggunakan mata uang negara importir. Pembayaran kemudian atau open account adalah sistem pembayaran yang dilakukan setelah importir menerima barang dari eksportir. Sistem pembayaran dilakukan apabila terdapat kepercayaan antara eksportir dan importir. Ada kepastian barang dan dokumen kelengkapan barang yang akan diterima importir, serta ada kepastian hukum tentang transaksi dan transfer pembayaran. Cara pembayaran yang ketiga yaitu dengan konsinyasi. Konsinyasi adalah suatu cara pengiriman barang-barang ekspor yang bersifat titipan untuk dipasarkan oleh eksportir dengan kesepakatan harga tertentu. Pembayaran baru dilakukan oleh pihak yang dititip jika barang telah terjual. Cara ini memiliki kelemahan, yaitu pemilik barang tidak dapat menentukan waktu penerimaan pembayaran karena harus menunggu barang laku terjual.
Cara pembayaran yang keempat itu dengan wesel atau surat utang bank. Wesel atau surat utang bank merupakan dokumen yang memuat pengakuan bank untuk membayar sejumlah uang yang tertera di atas wesel tersebut kepada pihak tertentu atau yang membawa wesel tersebut. Dengan demikian, pihak importir harus membayar barang yang dibelinya dengan cara menyetorkan sejumlah uang kepada bank yang ditunjuk eksportir untuk mengeluarkan wesel. Berikut cara pembayaran internasional yang kelima adalah pembayaran dengan surat kredit atau Letter of Credit LC. Surat kredit atau LC adalah surat pemberian kuasa oleh bank kepada bank atau pihak lain untuk membayar sesuai dengan persyaratan yang disebutkan dalam surat tersebut. Surat pembayaran dengan LC merupakan sistem yang paling aman bagi eksportir. Dengan penerbitan LC, sebuah bank yang bertindak sebagai pengganti importir memberikan kepercayaan dan kepastian kepada eksportir bahwa pembayaran akan dilakukan oleh bank tersebut sesuai dengan persyaratan yang terdapat di dalam LC. Cara pembayaran yang keenam, pembayaran dengan emas. Pembayaran dengan emas ini dilakukan oleh importir dengan mengirimkan sejumlah emas yang setara dengan nilai barang yang dibelinya kepada eksportir. Pembayaran dengan menggunakan emas ini harus mendapat izin dari pemerintah. Dan cara pembayaran yang ketujuh atau yang terakhir adalah pembayaran dengan kompensasi pribadi. Kompensasi pribadi di sini maksudnya adalah cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam suatu negara tempat penduduk tersebut tinggal.